Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Rizky Nandra dengan NPM 22350131. Saya Sahnawas Nabil Tegar dengan NPM 2235108114. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan, yaitu mencari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah metode yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam sebuah grafik. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak terpendek dari titik awal ke semua titik lain dalam grafik dan secara iteratif memperbarui estimasi jarak terpendek tersebut hingga mencapai titik akhir. Ini sangat berguna dalam masalah seperti pencarian rute terpendek dalam jaringan jalan atau komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini, yaitu penjelasan kasus. Di sini saya menggunakan 40 kelurahan, yaitu ada Jakarta Pusat, Ciketing Udik, Cikiwul, kelurahan yang ada di kota Bekasi. Kemudian di sini ada jarak antar kelurahan seperti V30 dengan V30 dengan V32 itu, yaitu Jatikarya dengan Jatirangga, memiliki jarak yaitu 5,8 km. Baik, untuk ke rute terpendek yang akan saya gunakan, itu yang pertama, yaitu rute dari V1, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, ke V34, yaitu Kelurahan Jati Sampurna. Untuk tabelnya seperti ini. Kita akan mulai dari V1. Di sini ada gambar yaitu grafnya yang telah kami buat. Baik, untuk lanjut ke perhitungan total dari rute yang akan kami tempuh. Di sini kami dimulai dari V0, yaitu 0, kemudian pada V1. Pada V1 memiliki dua cabang, yaitu pada V2, V3. Yaitu untuk ke V2 memiliki bobot 2,7 dan ke V3 memiliki bobot 3. Di antara kedua cabang ini, pada tabel sini 2,7 lebih kecil daripada 3, sehingga saya akan permanenkan sehingga nilai 2,7 ini tidak akan diganti lagi. Jadi 2,7. Baik, lanjut ke V2. Pada V2 memiliki satu cabang, yaitu ke V6. Nah, namun walaupun cabangnya hanya ke V6, tapi dibandingkan sama 3, yaitu cabang ke V3, V3 lebih kecil daripada bobot ke arah V6, yaitu 3,9, sehingga saya akan permanenkan dari V3, yaitu 3. Di sini V6 kenapa dapat 3,9? Karena 27 ditambah dengan bobot V6, yaitu 1,2. Baik, lanjut ke selanjutnya pada V3. Pada V3 V3 memiliki satu cabang, yaitu ke 39 dengan bobot 4,8 ditambah 3, yaitu 7,8. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, 7,8. Nah, pada cabang V3 kita akan permanenkan bobot pada V6, yaitu 3,9. Nah, kemudian pada V6 ini kita memiliki memiliki 3 cabang, yaitu ke 39, ke 28, ke 26. Nah, untuk ke kasus ke 39, nilai yang dimiliki V6 ditambahkan dengan bobot yang mengarah ke 39. Apabila
hasil tambah tadi memiliki nilai yang lebih minimum dari nilai semula dari bobot V39, maka kita akan merubah nilai tersebut menjadi nilai yang paling minimum atau nilai yang paling baru. Semisal nilai yang lama itu lebih minimum dari nilai sebelumnya, maka kita akan menggunakan nilai yang sebelumnya. Karena di sini hasil tambahnya nilai yang baru itu lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka kita akan menggunakan nilai sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ke 26. Pada V6 memiliki nilai 3,9. Kemudian bobot ke arah ke V26 yaitu 5,4 dan ke 28 yaitu 5,9. Sehingga didapatkan hasil yaitu 9,3 dan 9,8. Nah, pada V6 ini, seperti yang kita lihat pada tabel, 79 memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai yang ada pada tabel. Sehingga kita akan lanjut ke nilai yang paling minimum. Setelah kita lanjut dari V39, pada V39 memiliki satu cabang yaitu ke V14 dengan nilai yaitu 11,1. Nah, 11,1. V14 11,1. Maksud saya ke 14. Jadi 7,8 ditambah dengan 11,1 mendapatkan hasil yaitu 18,9. Setelah didapat nilai cabang dari V39, maka akan dibandingkan lagi nilai-nilai yang ada pada tabel yang memiliki cabang dari 39 dibandingkan nilai mana yang lebih kecil atau lebih minimum, sehingga didapat nilai 9,3. Baik, untuk selanjutnya pada V26 kita lihat pada grafnya, pada V26 memiliki 3 cabang yaitu ke 29, 27, dan 24 dengan masing-masing 2,6, 5,7, dan 4,3. Nah, setelah itu ditambahkan pada nilai yaitu 9,3 yaitu nilai bobot sebelumnya yaitu 9,3 yang seperti kita dapat atau kita permanenkan tadi, sehingga didapat pada V24 13,6, 27 yaitu 15, dan 29 11,8. Kemudian kita akan lanjut membandingkan di antara nilai yang ada. Maka didapat 9,8 yaitu sebagai nilai paling minimum. Kita lanjutkan lagi, kita lihat pada graf. V28 memiliki 3 cabang, yaitu ke V10, V24, dan V6. Nah, seperti yang kita tahu, V24 memiliki nilai, maka kita harus menambahkan dulu dan membandingkan apakah nilai lama lebih minimum dengan nilai baru atau nilai baru lebih minimum dari nilai lama. Seperti yang kita setelah saya dapatkan nilai yang baru itu lebih minimum dari nilai yang lama, maka diganti menjadi 10,7. Baik, untuk selanjutnya masih sama seperti sebelumnya dan ada tambahan yaitu pada 10 yaitu 11,9. Kita bandingkan kembali sehingga kita dapat yaitu 10,7 sebagai nilai paling minimum di antara semua bobot 10,7. Setelah itu kita lihat pada V24. Pada V24 dia memiliki 3 cabang. Namun di antara ketiga cabang ini semuanya sudah memiliki nilai. Nah, setelah ditambahkan
dibandingkan bobotnya apakah bobot lama lebih minimum atau tidak. Oke, kita lanjut. Eh, Setelah kita hanya menurunkan nilai dari ini. Oh, nampaknya pada V27 memiliki nilai baru, memiliki nilai yang lebih minimum dari nilai lama, sehingga diupdate pada tabel yaitu 13,8. Setelah itu kita membandingkan nilai mana yang lebih minimum. Di sini kita dapat yaitu 11,8 pada V29. Pada V29 di sini memiliki 3 cabang baru yaitu 32 dan 33. Oke. Memiliki dua nilai baru yaitu 32 dan 33. 33 dan 32 memiliki nilai yaitu 15,3 dan 14,9. Kemudian kita bandingkan kepada nilai yang lain, maka didapat nilai paling minimum yaitu 11,9. Setelah itu kita bandingkan kembali dan kita lihat apakah ada cabang yang baru atau mungkin nilai yang harus kita perbarui sehingga kita mendapatkan nilai yaitu 13,2. Kemudian selanjutnya yaitu 13,8. Kemudian 14,9, 15,3, 15,6 yaitu V25. Kemudian yang terakhir kita dapat hasil akhir itu V34 dengan nilai bobot yaitu 16,9. Maka dari rute yang kita dapat yaitu adalah V1, V2, V6, V26, V29, V32 dan V34. Kita mulai dari belakang. V34 memiliki bobot kemarah. Nah, pada V34 memiliki apakah memiliki V25? Seperti yang kita tahu, V34 tidak memiliki cabang pada V25 sehingga pada V32. Nah, setelah pada V32 V32 memiliki cabang pada V29 sehingga setelah V32 kita akan lanjut ke V29. Nah, setelah lanjut ke V29 maka kita lihat lagi pada bagian sini apakah ada V yang ada pada rute yang akan kita tuju ke V1. Di sini ada V26. Maka kita akan menggunakan V26. Setelah V26, kita akan lanjut ke V6. Kenapa V6? Karena pada rute yang kita dapat di sini memiliki V6. Kemudian pada V6 apakah dia ada nyambung dengan V3? Tidak ada. Maka kita akan langsung ke V2 sehingga dan terakhir itu ke V1 sehingga kita dapat rute terpendek yaitu V1, V2, V6, V26, V29, V32 dan V34. Baik, saya akan lanjutkan untuk kasus kedua yaitu V1 ke V27. Untuk tabel hampir sama seperti yang tadi. Hanya saja kita akan berhenti pada V27. Baik, kita akan mulai dari 0, V0 sehingga V1 memiliki dua cabang yaitu 27 dan V2 dan V3 dengan masing-masing bobot yaitu 2,7 dan 3. Karena di sini V2 memiliki nilai bobot yang lebih kecil dari V3, maka kita akan permanenkan nilai dia. Sehingga kita dapatkan rutenya yaitu V2. Kemudian pada V2 dia memiliki cabang yaitu ke V6. Maka kita akan tambahkan
nilai dari V2 ke bobot yang dimiliki oleh V6 sehingga kita dapatkan yaitu 39. Nah, kemudian kita bandingkan ke V3. 3 dengan bandingkan dengan V39, maka 3 lebih kecil dari 3,9. Maka kita akan permanenkan nilai 3 karena 3 adalah lebih minimum. Baik, selanjutnya 3 memiliki cabang pada V39. Ini cabang pada V39 dengan nilai bobot yaitu 4,8. Nah, di sini pada bobot ini 7,8 dibandingkan dengan bobot yang dimiliki oleh V6 yaitu 3,9 sehingga didapat 3,9 yaitu nilai minimum dari rute yang telah kita lalui. Lanjut, setelah itu pada V6 memiliki 3 cabang yaitu 18,9, memiliki 2 cabang yaitu pada V26 dan V28. Sehingga kita dapatkan nilai paling minimum yaitu 7,9, 7,8 maksud saya. Baik, pada itu kita lanjutkan lagi pada V39 memiliki 1 cabang yaitu pada V14 dengan nilai 18,9. Setelah itu kita bandingkan lagi pada nilai yang ada di tabel sehingga kita dapatkan V26 memiliki nilai yang paling minimum yaitu dengan nilai bobot yaitu 9,3. Lanjut, pada V26 dia memiliki 3 cabang pada V24, V29, V29 dan V27. V27 dengan masing-masing yaitu 13,6, 15 dan 11,8. Kemudian kita bandingkan lagi, maka didapat nilai 9,8 sebagai nilai minimum. Pada V28 dia memiliki 3 cabang yaitu ke V24, V6 dan V10. Karena V6 adalah jarak awal rute awal kita yang sudah kita lalui sehingga kita tidak bisa menggunakannya lagi. Maka kita bisa membandingkan dengan V24 dan V10. V24 dan V10. Nah, pada V24 kita update nilainya menjadi nilai yang baru karena memiliki nilai yang lebih minimum daripada nilai yang lama. Kemudian pada V10 memiliki nilai yaitu 11,9 dibandingkan, maka dapat nilai V24 memiliki nilai yang paling minimum dengan nilai 10,7. Kemudian pada V24 memiliki 3 cabang yaitu ke V26, V27 dan V28. V26 karena V26 sudah termasuk rute, jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat lagi. Kemudian kita lihat apakah ada pada V27 kita update nilainya karena memiliki nilai yang lebih minimum. Kemudian kita bandingkan lagi apakah ada nilai yang lebih minimum, maka kita dapat V29 yaitu 11,8. Pada V29 kita memiliki notes baru yaitu pada 32 dan 33. Pada V32 memiliki nilai yaitu 15,3 dan V33 memiliki nilai 14,9. Setelah itu kita bandingkan, maka kita dapat V10 sebagai nilai yang paling minimum. Maka V10 memiliki 2 cabang yaitu pada V28 dan V13. Pada V13 kita tambahkan nilainya yaitu maka menjadi
13,2. Nah, setelah kita tambahkan, kita jadikan dia nilai permanen. Kenapa? Karena dia memiliki nilai yang paling minimum daripada nilai-nilai yang lain. Setelah kita dapat V13 sebagai nilai sebagai rutenya, maka kita bandingkan lagi. Pada V13 apakah ada rute lagi? Ada kepada V11 dan V12. Nah, kita lihat pada tabel V11 kita tambahkan dengan ditambahkan nilai 13, kemudian ditambah dengan bobot yang ada itu menjadi 17,9, kemudian pada V12 yaitu 18,5. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita bandingkan lagi apakah ada nilai yang nilai yang lebih minimum. Maka kita dapat yaitu 13,8 yaitu V27. Kemudian kita lihat pada V27 apakah memiliki nilai lagi? Ya, memiliki nilai pada 25. Di sini pada 25 dia memiliki nilai yaitu 13,8 ditambahkan dengan 2,5 1,8 ditambahkan 1,8, maka kita dapat hasilnya yaitu 15,6. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi. Oh, tidak. Pada V27 kita sudah memiliki nilai akhir. Nah, kan tujuan kita tadi yaitu dari V1 ke V27. Maka kita telah sampai pada tujuan akhir kita yaitu V27. Nah, maka kita dapat rute yaitu kita mulai dari kita backward dari belakang dari V27 ke V1. Nah, pada V27 memiliki cabang ke V25 dan V26, kemudian V24. Apakah ada di sini yang paling dekat? Ada ke V24. Maka kita mulai dari V27 lanjut ke V24. Maka selanjutnya pada V24 memiliki cabang yaitu 26 dan 28. Nah, setelah V24 kita akan lanjut ke V28. Kita akan lanjut ke V28. Setelah itu V28 memiliki 3 cabang yaitu ke 10, 6, dan 24. Namun pada 24 tadi kan kita sudah menggunakan rutenya sehingga kita tidak bisa gunakan lagi, sehingga dia memiliki 2 cabang yaitu pada V10 dan V6. Pada V28 dia ada V6 yang nyambung kepada dirinya sendiri, kepada V28. Kemudian kita lanjutkan berarti ke V6. Pada V6 dia memiliki 3 cabang yaitu V26, V2 dan V39. Nah, sehingga kita dapat V2. Maka dari V2 hanya memiliki 1 cabang ke V1. Maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu V1, V2, V6, V28, V24 dan V27. Itu adalah total perhitungan dari total jarak terpendek. Nah, untuk totalnya itu yaitu memiliki nilai yang pada tujuan kita yaitu tadi di sini kita dapat yaitu itu 13,8 kilo memiliki rute atau jarak yang kita tempuh, dan yang pada sampel yang pertama pada V34 memiliki nilai yaitu 16,4. Baik, sekian saja penjelasan yang saya lakukan. Saya Divano Rizky Anandra dengan NPM 2235100341. Pertama-tama kita perlu mengimpor pustaka yang diperlukan. Di sini kita mengimpor untuk bekerja dengan graf dan untuk memvisualisasikannya. Selanjutnya, kita mendefinisikan graf yang akan kita gunakan.
kita membuat objek graf baru dengan NX graph. Kemudian kita tambahkan node ke dalam graf. Di sini kami memiliki 40 nodes yang dimulai dari V0 sampai V39 yang mewakili nama-nama kelurahan yang ada pada kota Bekasi. Kita mendefinisikan daftar node dan menambahkannya ke graf menggunakan add nodes from. Selanjutnya, kita tambahkan edge dengan bobot masing-masing. Sebagai contoh, kami memulai dari node V0 menuju V5 dengan jarak 4,9 km dan selanjutnya V0 menuju V8 dengan jarak 3,6 km dan seterusnya. Dan di sini kita mendefinisikan daftar edge dengan bobot dan menambahkannya ke graf. Sekarang kita definisikan posisi node untuk mempermudah visualisasi. Di sini kita menentukan posisi setiap node dalam bentuk koordinat X dan Y. Setelah itu, kita gambar draftnya. Kita menggunakan PLT figure untuk menentukan ukuran gambar. Di sini ukurannya adalah 17 x 16 pixel. Lalu NX Draw untuk menggambar graf beserta label node dan ukuran node. Di sini ukuran node sebesar 700 dan warnanya sky blue. Kemudian kita tambahkan label bobot pada edge menggunakan NX Draw Network Edge Labels. Akhirnya kita tampilkan graf menggunakan PLT Show. Selanjutnya kita tentukan node sumber dan target untuk mencari jalur terpendek. Dengan titik awal V1 dan targetnya adalah V34. Kita menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dan panjang jalur tersebut. Shortest path adalah fungsi yang kita gunakan untuk mencari algoritma Dijkstra dengan isi dari fungsi ini adalah memanggil fungsi yang ada di library network, yaitu Dijkstrapath, dengan parameter G atau fungsi grep yang ada di library network. Kemudian parameter kedua yaitu source atau titik awal dari rute. Yang ketiga yaitu target atau tujuan akhir dari rute. Kemudian yang terakhir adalah wake atau jarak antara nodes. Itu tadi adalah isi dari fungsi shortest path. Kemudian untuk shortest path length memiliki fungsi untuk menemukan panjang dari jalur terpendek antara dua node dalam graf berbobot. Jalur terpendek adalah jalur dengan total bobot terkecil. Parameter yang digunakan sama seperti shortest path yaitu G, short, target, dan wake. Selanjutnya kita visualisasikan jalur terpendek pada graf. Kita menggambar graf seperti sebelumnya, tapi kali ini kita tambahkan visualisasi jalur terpendek dengan warna merah menggunakan NX Draw Network Edge. Astaga. Terakhir, kita cetak jalur terpendek dan bobotnya.